Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Melina dari SMK Aisyah Palembang, CGP Angkatan 11, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya ingin mewawancarai Kepala Sekolah di SMK Aisyah Palembang, yaitu Bapak Muhammad Denny SPD. Selamat pagi Bapak. Ya, hari ini saya ingin mewawancarai Pak Denny terkait tentang pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Oke. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak ya sudah memberikan waktu luangnya untuk saya untuk mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan kasus-kasus yang ada di SMK Aisyah Palembang ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah, Pak? Jadi dilema etika atau bujukan moral ini biasanya melibatkan pengamatan terhadap situasi di mana ada konflik antara nilai-nilai, prinsip atau aturan moral yang berbeda. Dalam kasus seperti itu, kita harus melakukan beberapa tindakan untuk mengidentifikasi terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung memvonis kasus tersebut. Jadi pada kesempatan ini beberapa hal yang bisa dilakukan atau diidentifikasi untuk dilema etika itu, yang pertama biasanya saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kedua, menentukan apakah ada pertanyaan moral yang terlibat. Terus yang ketiga, menganalisis konsekuensi dari setiap opsi. Jadi setelah melakukan beberapa tindakan itu, baru bisa diambil keputusan. Memang tidak bisa dalam waktu singkat. Betul sekali ya Pak ya. Oke, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, jadi hampir sama dengan yang pertanyaan sebelumnya. Jawabannya ini adalah kita harus menentukan dulu, identifikasi dulu nilai-nilai inti yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kita tidak bisa mendengar dari satu sisi. Kita harus mengkonfirmasi dari dua sisi, seperti keadilan, kesejahteraan siswa, atau integritas. Nah, setelah itu saya mengajak pihak yang terlibat untuk berdiskusi secara terbuka. Kedua belah pihak kita ajak diskusi, kita dengarkan masing-masing mereka berargumen, kemudian dari perspektif mereka dengan penuh empati. Saya juga sering melibatkan tim atau kerja dalam proses pengambilan keputusan. Jadi keputusan ini tidak bisa saya ambil secara individu. Saya harus menanyakan dulu minimal kepada wakil, sehingga dari masukan-masukan tersebut dapat diambil jawaban atau keputusan daripada permasalahan yang terjadi. Oke, jadi mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi kalau seandainya terdapat kasus dilema etika, lagi-lagi langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah dengan jelas, memastikan bahwa semua fakta yang relevan telah dikumpulkan dan dipahami. Kemudian saya menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang si A dengan si B misalnya. Kemudian mempertimbangkan dampak potensial dari setiap pilihan terhadap semua pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, saya melakukan konsultasi lagi dengan rekan sejawat ataupun dengan wakil saya. Dan kemudian keempat, saya mengevaluasi opsi-opsi yang berdasarkan nilai-nilai inti, aturan, serta kepentingan jangka panjang. Dan jika perlu, merujuk pada kebijakan atau pedoman yang relevan. Akhirnya saya mengambil keputusan yang paling seimbang dan memberikan penjelasan yang transparan kepada semua pihak, memastikan bahwa mereka memahami alasan dibalik keputusan tersebut dan siap menerima tanggung jawab atas hasilnya. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ya, betul sekali Bapak ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Hal-hal yang saya anggap penting ya, keputusan dilema etika, keterbukaan untuk mendengarkan semua sudut pandang secara adil tanpa prasangka sangat membantu dalam mendapatkan gambaran yang lengkap. Terus menerapkan analisis berbasis nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika seperti keadilan,
transparansi, dan kesejahteraan bersama, sehingga memungkinkan mempertimbangkan keputusan secara lebih mendalam. Bagus sekali ya Pak ya. Lanjut Pak, apakah hal-hal apa saja lagi Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Tantangan yang saya hadapi itu pertama, konflik antara nilai-nilai yang sama-sama penting. Seringkali membuat kita sulit untuk memutuskan mana yang didahulukan. Contohnya antara keadilan dan belas kasih. Terkadang kita sulit memilih salah satu tanpa mengorbankan yang lain. Kedua, tekanan dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari kolega, siswa, atau orang tua dalam menciptakan situasi di mana keputusan etis sulit dilakukan karena adanya ekspektasi atau kepentingan. Terus yang terakhir itu waktu yang terbatas. Terkadang untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak bisa dengan waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang panjang. Betul sekali Pak ya, jadi waktu yang panjang Ya, untuk menginvestigasikan dulu Pak ya, betul sekali Pak. Terus Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa membutuhkan waktu yang panjang, jadi tidak bisa kita langsung memutuskan di saat itu juga, karena kita memerlukan proses dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, biasanya lagi-lagi saya melakukan identifikasi masalah secara langsung dan memahami urgensinya. Jika kasus memerlukan analisis mendalam, saya biasanya menyusun jadwal pertemuan atau diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan masukan yang lebih jelas dan mendalam. Kemudian saya mengumpulkan data atau fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan. Jadi Bapak mengumpulkan data yang relevan terlebih dahulu Pak ya, sebelum mengambil sebuah keputusan. Tidak langsung mengambil sebuah keputusan otodidak langsung pada hari itu ya Pak ya. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang pasti dukungan dari rekan-rekan kerja sangat membantu sekali dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika. Kedua, pedoman etika atau kebijakan institusi yang menjadi acuan penting dalam membantu membuat keputusan yang konsisten. Dan ketiga, pengalaman dan wawasan dari mentor atau pihak yang lebih berpengalaman. Jadi kita lebih menanyakan kepada orang yang lebih paham sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. Betul sekali. Jadi kita mencari tahu dulu dengan orang yang berpengalaman ya Pak ya. Tidak langsung mengambil sebuah keputusan sehingga kita akan merugikan orang lain seperti itu Pak ya. Betul. Terus Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika Pak? Sebenarnya banyak pembelajaran dari pengalaman ini, mengajarkan pada saya bahwa pengambilan keputusan etika bukan hanya soal memilih benar atau salah, tetapi tentang bagaimana memadukan prinsip moral, empati, dan rasionalitas untuk mencari solusi yang paling adil bagi semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan itu. Kita ambil jalan tengahnya. Oke, betul sekali Pak ya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan antara Bapak sebagai pemimpin dan bawahan ya Pak ya, seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang pengalaman yang sudah Bapak ceritakan tadi ya. Bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Mungkin sampai di sini aja dulu Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Bu. Ada apa Bu? Gini Pak, saya mau mewawancarai Bapak terkait tugas saya di CGP Angkatan ke-11 ini. Saya mau mewawancarai terkait keputusan kepala sekolah tentang kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Apakah Bapak berkenan Pak saya wawancarai Pak? Boleh Ibu, silakan apa yang ingin Ibu tanyakan. Oke, gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah Pak? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum apabila ada kasus
tersebut melawan hukum, maka sudah tentu besar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oke. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Selama ini sekolah kami mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang lebih benar, dan bisa kami memutuskan hal tersebut sehingga menguntungkan banyak pihak. Terus Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Tentunya langkah-langkah yang dilakukan, pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, dan menanyakan ke beberapa orang, tentunya warga sekolah, kemudian berdiskusi, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan ataupun mengambil solusi yang tepat. Oke, bagus sekali Pak ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Kami melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan norma yang berlaku tentunya di lingkungan sekolah, tidak lupa mengedepankan kepentingan umum. Kemudian solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang, kemudian bersifat baik jangka panjang. Oke, jadi dianalisis terlebih dahulu ya Pak ya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya banyak tantangan kami ambil dalam mengambil keputusan, dalam mencari keputusan yang terkait, karena keduanya merupakan masalah yang sama benar, dan mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Terus Pak, bagaimana apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Untuk memutuskan suatu masalah, biasanya kami melihat suatu masalah itu, jika permasalahan itu ringan, biasanya akan langsung kami putuskan saat itu. Jika masalah ini berat, biasanya kami melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang kami sebutkan sebelumnya, yaitu penyebab kesalahan itu apa, kemudian kami menentukan siapa saja yang terlibat, dan menanyakan orang yang terdekat, berdiskusi, kemudian beberapa solusi keputusan yang harus kami ambil itu, dan menimbang dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oke, jadi kalau seandainya permasalahannya itu ringan, bisa diambil langsung keputusan Pak ya. Kalau seandainya kalau bisa, memang kita harus melibatkan orang-orang atau stakeholder yang ada di sekolah. Betul. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Tentunya kami selalu mengambil keputusan itu mengajak warga sekolah, baik pun stakeholder, kepentingan yang ada di sekolah, kemudian ada juga dari wali murid, kemudian orang-orang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Hal itu banyak membantu dari mencari alternatif solusi. Jadi Bapak melibatkan stakeholder yang ada di sekolah Pak ya sebelum mengambil keputusan tersebut. Terus Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika tersebut, Pak? Pelajaran yang dapat kami ambil adalah saya lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, serta mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan menemukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik Pak ya, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya sudah bisa wawancara Bapak. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.